Halo, gimana kabar rekan-rekan CGP Angkatan kelima? Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya. Ketemu lagi kita di sesi terakhir di modul 1.2 yaitu aksi nyata. Tepatnya modul 12A9, di mana kali ini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan bagaimana sih koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 sebagai tugas di akhir modul ini. Nah, koneksi apa yang diharapkan di sini adalah koneksi materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasinya ke dalam nilai dan peran guru penggerak. Sebelumnya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Hidewa Putu Mas Dupayana, CGP Angkatan kelima dari Kabupaten Gianyar. Dan saya difasilitasi oleh Bapak Yahya dan pengajar praktik dari Bapak Ade Yantika SPD. Baik, kita mulai. Nah, tujuan dari tugas ini atau tujuan pembelajarannya adalah tugas khususnya sudah pasti calon guru penggerak melakukan proses pengembangan diri untuk menguatkan nilai-nilai dan peran mereka sebagai guru penggerak, di mana aksi nyata dalam tugas inilah melakukan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Nah, kebetulan dalam kegiatan CGP ini dalam modul 1.2 ini, sekolah saya SMA Negeri 1 Bud sedang melaksanakan in-house training tentang review kurikulum. Tepatnya adalah kurikulum Merdeka. Pengembangan diri yang saya lakukan ini atau dilakukan oleh sekolah itu berlatar belakang dari perubahan kurikulum dan regulasi yang dinamis, menyebabkan kita harus update informasi dan dokumen. IHT ini juga atau pengembangan diri ini juga diberlakukan dengan diberlakukannya kurikulum mereka, maka kurikulum sekolah harus disesuaikan kurikulum yang baru yang sedang diberlakukan. Kebetulan kami memilih menggunakan Mandiri Berubah. Ya, kurikulum Merdeka Mandiri Berubah. Tujuannya adalah menyusun kurikulum sekolah yang mengacu kepada regulasi yang berlaku saat ini. Selain itu juga meningkatkan pemahaman tenaga pendidik dan tenaga pendidik terhadap kurikulum yang berlaku saat ini atau yang akan kami ikutin pada tahun ajaran 2022-2023. Yang terakhir adalah memahami penguatan profil pelajar Pancasila untuk diimplementasikan dalam kurikulum Merdeka. Nah, kegiatan, waktu, dan jadwal. IHT ini diselenggarakan dari tanggal 14, 15, dan 20 Juni dalam bentuk pertemuan offline langsung, menghadirkan narasumber-narasumber kompeten dari Kementerian Pendidikan yang sudah terlibat langsung dalam penyusunan kurikulum. Berikutnya, kegiatan ini juga dilanjutkan dengan pengembangan dan penyusunan belajar secara langsung, praktek langsung selama beberapa minggu ke depan sehingga menghasilkan sebuah produk hasil karya yang konkret sehingga bisa digunakan untuk menyongsong kurikulum Merdeka. Nah, nilai GP dan peran GP yang bisa saya ambil dalam proses pengembangan diri ini yakni sudah pasti dari yang sudah kita pelajari, yaitu untuk nilai GP-nya yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dari 5 unsur nilai ini saya akan coba yang mana bisa saya perkuat dalam IHT ini. Begitu pula dengan juga peran GP-nya, menjadi pembimbing pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan hubungan murid, studi dan agensi, dan menggerakkan komunitas praktisi tentunya. Nah, koneksi hubungan IHT ini yang bisa saya perkuat, saya implementasikan dalam mengkoneksikan materi modul 1 tentang pemikiran KHD dan nilai dan peran CGP di nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2 adalah dari pemikiran KHD dulu. Dalam IHT ini akan diberikan pemahaman lebih lanjut, diperkuat kembali oleh narasumber atau
di bidangnya, dalam hal ini narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu tentang refleksi paradigma pembelajaran baru. Tentunya pasti kurikulum merdeka dalam hal ini. Setelah itu aktualisasi konkret pemikiran filosofi KHD. Jadi kami juga nanti ada praktek penyusunan KOS. Jadi kurikulum perenang sekolah, penyusunan visi misi, di mana di dalamnya sudah pasti ada aktualisasi dalam sisi itu sebagai pada saat proses pembuatannya secara langsung. Setelah itu pemahaman penyusunan kurikulum operasional sekolah secara keseluruhan. Langkah demi langkah dari penjabaran visi misi, bagaimana cara membuat visi misi dan sebagainya. Tentunya ini harus sesuai dengan pemikiran KHD. Setelah itu nilai GP apa yang bisa saya dapatkan dalam proses memperkuat pengembangan diri ini? Sudah pasti nilai mandirinya. Saya hadir di sana berdasarkan keinginan saya sendiri, keinginan untuk belajar, untuk mengembangkan lebih, memperkuat keilmuan yang sudah saya dapatkan di modul 1.1 kemarin, dan juga proses berpihak kepada siswa dan kolaboratifnya di dalam penyusunan KOS sesuai kebutuhan siswa. Ya, jadi ada kolaboratif antar guru yang lain dan juga wakase dan kepala sekolah untuk penyusunan KOS. Setelah itu ada pula menyusun capaian pembelajaran, CP, target pembelajaran, TP, dan alur tujuan pembelajaran yang berpihak pada siswa, dan dalam prosesnya tentunya ada kolaborasi dengan guru yang lain. Setelah itu peran GP apa sih yang bisa saya peroleh dalam kegiatan ini? Sudah pasti menjadi saya berusaha untuk menghadirkan diri, memunculkan diri, berperan aktif menjadi pemimpin pembelajaran, mengakomodir pemahaman dari guru yang lain apabila ada kurang dipahami, mengarahkan guru-guru yang lain, mendampingi guru yang lain, mendorong kolaborasi. Tentunya dalam proses ini, dalam kegiatan praktek baiknya itu langsung dipraktekkan, yaitu saya berusaha untuk mengkolaborasikan teman-teman yang lain dengan kemampuan yang berbeda-beda pemahaman dari awal kegiatan ini. Setelah itu menggerakkan komunitas praktisi, sudah, dan keluar dulu saya coba di MGMP, TIK atau informatika, saya pimpin sebagai ketua ID ke sekolah. Itu saya coba komunikasikan seperti apa sih nanti terkait dengan kurikulum merdeka ini, terkait dengan mata pelajaran informatikanya. Nah, refleksi. Sekarang kita coba apa sih yang saya rasakan, apa yang saya coba jabarkan. Refleksi yang saya coba jabarkan menggunakan metode 4F atau 4P. Pertama, fact, peristiwa. Kegiatan workshop Hati ini diselenggarakan di SMA 1 Ubud dan dilaksanakan 14-15-20 Juni. Dilanjutkan dengan praktik baik dari tanggal 27 sampai 30 Juni 2020. Narasumber yang memberikan materi adalah narasumber kompeten yang langsung terlibat di penyusunan kurikulum merdeka seperti Bapak Dr. Iwayan Budana, Bapak Dr. Iwayan Sumandia, dan tentunya di sini juga ada keterlibatan dari guru penggerak yang angkatan pertama, yaitu Ibu Putri Yassin, untuk men-sharingkan apa-apa yang beliau miliki atau beliau pahami, atau apa yang sudah beliau pahami tentang kurikulum merdeka. Setelah itu feelings, udah pasti ada rasa bangga dan bersemangat ya. Dalam hal ini, minggu 3 ini ketertarikan lebih mendalam tentang pengetahuan baru terkait implementasi kurikulum ini secara utuh, sehingga saya bisa mengimplementasikan nanti pada tahun ajaran 2002-2023 ini. Paparan materi yang diberikan oleh narasumber sungguh memuaskan. Karena saya bilang tadi berulang-ulang, itu sangat memuaskan. Karena mereka orang-orang yang berkonten langsung terkait dengan KM di Kementerian Pendidikan. Pembelajaran apa sih yang bisa saya dapatkan dalam proses ini? Sudah pasti aktualisasi pemikiran serta nilai dan peran GP yang dapat saya aktualisasikan pada HIHT. Ini adalah bagaimana refleksi paradigma pembelajaran baru IKN, penyusunan KOS, perancang pembelajaran CP/TP, OTP, penyusunan perangkat dan modul ajar, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan secara mandiri maupun dengan MGMP sekolah. Jadi pembelajaran apa sangat banyak sekali. Lalu pemahaman saya semakin diperkuat dalam konteks pengembangan diri ini, dalam konteks IHT ini. Nah, akhirnya setelah saya dapat, apa saya mau lakukan? Tentunya dengan
saya mengikuti kegiatan HIAT ini tidak hanya berhenti pada sesi HIAT ini saja ya, tapi juga akan saya praktekkan dan saya kembangkan dalam penyusunan modul ajar dan kelengkapan mengajar lainnya, terutama dalam diri saya sendiri dulu untuk semua jenjang, terutama bagi saya mengimplementasikan di mapel pelajaran pramuka dan juga penilaian KOS di sisi TPK. Jadi juga saya terlibat di dalam hal ini adalah di sisi tim pengembang kurikulum sekolah. Tentunya itu menjadi tanggung jawab saya dengan rekan-rekan yang lain dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah ini. Yang terkait dengan kurikulum merdeka, di sana akan lebih lagi dikuatkan lagi peran dan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak untuk membuktikan seberapa pantas saya menyandang suatu saat nanti menjadi guru penggerak. Oke, berikut merupakan dokumentasi kegiatan secara langsung ya. Jadi sudah ada beberapa kegiatan yang memperkuat diri saya sebagai memperkuat diri saya tentang nilai dan peran sebagai guru penggerak. Pertama adalah mandiri. Ini poin-poin utama dari nilai dan peran yang saya lakukan. Mandiri terlibat aktif dalam sesi tanya jawab. Seorang yang bertanya umumnya pasti sudah memiliki pengetahuan awal dasar. Dengan 3P ini yang pada modul 1-2 saya berusaha mengimplementasikan secara langsung apa yang saya pahami, dan pada saat sesi tanya jawab saya berusaha memperkuat kembali pemahaman saya itu dan melakukan sharing dengan rekan-rekan yang lain dan meminta pertimbangan dari narasumber. Setelah itu menjadi pemimpin pembelajaran. Apa yang saya pahami tentang bagaimana penyusunan KOS, bagaimana penyusunan membuat topik dalam pencapaian pembelajaran, juga bagaimana menyusun proyek profil pelajar Pancasila. Saya membantu rekan-rekan lain agar lebih memahami apa yang diharapkan dari proyek profil Pancasila tersebut. Berusaha dengan apa yang sudah saya pelajari langsung, nantinya mungkin nanti akan diperkuat lagi dalam sesi-sesi yang modul-modul yang lain tentang hal ini. Di paling kanan adalah bentuk aktualisasi secara dalam bentuk video, memberikan arahan kepada rekan-rekan yang lain tentang bagaimana sih mengkolaborasikan mereka dan memberikan mereka arahan tentang apa yang harus dikerjakan. Nah, seperti itu dokumentasi kegiatan saya. Paling akhir saya mengucapkan terima kasih sebagai akhir dari tugas modul 1.2A9 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Om Santi Santi.